Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang dengan nikmatnya maka amal menjadi sempurna. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau at-thayyibin at-tahirin, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti langkah mereka ila yaumiddin. Ihwanu fillah, azanillahu wa yakum jami'an. Saudara kaum muslimin, teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur di hari yang ke-22 nya Ramadan 1443 Hijriah. Di tahun ini kita alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Jalla Jalaluh di Majelis Al-Ilm, yang mudah-mudahan ya, semangat ya kita semua ya antum masya Allah ya dalam thalabul ilm, Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semua ya. Karena apa? Ya, ilmu itu yang nanti akan membimbing kita ya. Akan memberikan apa? Pengarahan kepada kita semua, sehingga apa? Ya, hidup kita yang ya, tidak lama ya. Saya katakan tidak lama karena umurnya ya umatnya Rasulullah itu apa? Antara 60 sampai ya, 70 tahun. Ya. Dan mungkin yang jenggotnya sudah putih-putih itu ya, nah, ini sudah ya. Iya, sudah umur ya Pak ya. Seperti saya sendiri ya. Ya, sudah hampir 50. Ya. Berarti sudah 2/3 ya kita lewati ya. Ya, masa kita ngontrak di dunia ini. Ya. Ya Mas, kita ngontrak ya. Yang punya rumah juga ngontrak, apalagi yang enggak punya rumah. Ya. Nanti ketika kita sudah selesai ya, kita sudah meninggal, kita akan ya, suruh keluar ya, masuk ke tanah ya, masuk alam yang ketiga ya, alam barzah, yang di situ kehidupan yang mungkin apa ya, kita belum pernah mengalami ya, dan tentunya kita takut ya. Pertanyaannya ya, apakah kita sudah siap dengan kondisi kita seperti ini ya, ketika kita menghadapi dua malaikat nanti ya, kita akan ditanya ya, tidaklah berpindah ya kaki seorang hamba, la tazulu qadama ad-din ya yaumul qiyamah ya, kecuali apa? Dia akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang 4 permasalahan. Nah, ini yang harus kita persiapkan ya hafillah. Dan termasuk ya di pagi hari ini antum mempersiapkan untuk apa? Menjawab 4 pertanyaan nanti. Dan nanti insyaallah ada fawaid ya dari ulama kita ya, Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin ya, insyaallah dalam kitab beliau Kitabul Ilm ya, dan insyaallah ya mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semua. Ya. Baik. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ya, ayat 9 dikatakan apa? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ya ulul albab. Katakanlah apa? Apakah sama ya, orang yang apa? Berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Identikan sami mboten Mas? Mboten sami. Ya.
Tiang engkang napa? Gadah ilmu. Ya. Dibanding dengan orang yang tidak punya ilmu. Niku benten. Ya. Ora podo kata orang Jawa ya. Ya. Berbeda. Ya. Makanya kita disuruh apa? Ya, belajar. Ya. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Kemudian di surat yang lain ya, surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir." Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dengan apa? Yang waladina utul ilma, dan yang memiliki apa? Utul ilma, bukan utul mal. Yang diangkat itu yang memiliki apa? Ya, ilmu, beberapa derajat. Dan Allah bima ta'maluna khabir, dengan apa yang kalian lakukan itu Allah ya mengetahui. Ya. Dan hadis yang berkaitan dengan ini adalah man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya. Hadis dari sahabat Muawiyah yang beliau itu saudara dari salah satu istri Rasulullah. Siapa? Anaknya Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan itu siapa? Ya. Beliau masih kerabat Rasulullah. Ya. Dan kisahnya sangat menarik ya. Ketika beliau belum masuk Islam itu ya, Abu Sufyan itu termasuk pemimpin yang apa? Ya, bertempur melawan Rasulullah. Ya. Masya Allah. Tapi karena apa? Allah kehendaki Abu Sufyan itu hidayah. Ya nggak mati-mati mas. Lolos dari ya pertempuran tadi. Dan saudarinya ya, itu adalah istri dari paman Rasulullah. Siapa? Paman Rasulullah yang memusuhinya. Abu Lahab. Ya. Abu Lahab ini istrinya apa? Adalah saudarinya Abu Sufyan. Ya. Ummu Jamil ya. Nama aslinya Arwa ya. Binti Harb. Ya. Ini orang mulia ya. Orang terhormat di kaumnya. Makanya kesombongan ya suami istri ini sampai apa? Masuk apa? Janjian ketemu di neraka ya, iya kan? Ternyata dinas keduanya masuk neraka. Dalam surat apa? Al-Lahab. Ya. Dan ternyata apa? Surat ini ketika turun, Abu Lahab ya? Dengan istrinya itu masih hidup berapa? 10 tahun mas. 10 tahun. Ya. Dan ternyata nggak masuk Islam ya. Ini menunjukkan apa? Kebenaran Al-Quran Al-Karim yang Allah turunkan dari langit yang ketujuh ya, Baitul Izzah, ke langit dunia. Kemudian Allah turunkan ke dunia beransur-ansur kurang lebih 23 tahun. Ya. Dan di sini ikhwafillah. Ya. Kita harus perhatian dengan kitab kita ini. Berapa banyak kita lemah, kurang sanggup, kurang mampu dalam membaca Al-Quran, apalagi menghafal. Coba kalau antum ditanya, sekarang berapa hafalan Al-Quran antum? 3 juz? Ayo siapa yang 3 juz? Ya. Ini nanti ditanya semakin ini ngerucut terus ya. Ya. Iya, padahal umur sudah 40 kadang. Alasan saya sibuk Ustaz. Ya, saya nyari Maisah sama Aisyah. Misalnya ya. Ya Allah, semua sibuk ya Pak. Antum lebih sibuk dari Rasulullah?
Saya berdagang Ustaz. Antum lebih sibuk dari Utsman bin Affan? Beliau pedagang besar ya Pak, kaya raya, dermawan. Kita nggak sebanding dengan Utsman bin Affan. Utsman hafal Al-Quran. Utsman hafal Al-Quran. Bahkan beliau sholat malam menyelesaikan 30 juz. Bukan juz 30 loh. 30 juz. Subhanallah, kita baru sholat 1 juz saja kadang ya. Tapi alhamdulillah nikmat. Nikmat. Iya, kalau kita alasan seperti itu, Utsman lebih kaya dari kita. Beliau lebih apa? Bisnisnya lebih besar dari kita. Beliau seorang khalifah. Siapa kita? Tapi ini pelajaran bagi antum. Yang ketika di 10 terakhir ya, di bulan Ramadan ini ya. Masya Allah, ana lihat ada yang sanggup 3 juz per hari ya. Ada yang sanggup 5 juz. Itu kalau antum pertahankan ikhwan. Berlanjut nanti apa? Pasca Ramadan. Ana yakin antum 7 tahun nanti bisa hafal Al-Quran. Tapi tentunya ini harus apa? Punya pembimbing. Jadi ada target yang antum harus raih. Karena kalau nggak ada target, ya kata orang Jawa saya naik dewi. Ya. Tapi kalau ada target ya, antum akan apa? Terpacu dengan apa? Target yang antum pasang. Saya nanti 7 tahun harus selesai 30 juz. Antum akan berlomba. Baca, kemudian apa? Hafal, setor. BHS. Baca, hafal, setor. Ya. Dan ternyata ketika saya pelajari ya, faktor terbesar ya untuk menjadi penghafal Al-Quran itu apa? Yang pertama adalah percaya diri. Apa? PD. Ya, kita percaya diri. Tentunya setelah nanti antum apa? Perbaiki bacaan antum. Idghamnya, ikhfa'nya, ya, ahkamu apa? Tajwidnya dipelajari, makharijul hurufnya dan sifat hurufnya dipelajari. Ya, pernah kan saya kisahkan ya, di Mesir ya ada emak-emak yang umurnya di atas 60 tahun berkumpul ya. Yang ini dikatakan oleh Syekh Abdul Salam Bali ya, oleh Fatho ya. Beliau bercerita ya, ini emak-emak ini lam yaqra' wa lam yaktub. Ora iso maca, ora iso nulis. Buta huruf mas. Ya ikhwafillah, Masya Allah. Tapi apa? Karena semangat mereka untuk menghafal Al-Quran ya, akhirnya diajari oleh gurunya ya. Satu ayat ya, dibacakan kemudian diulang ya. Juz 30 ya, dari amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Ulang lagi. Amma yatasaalun ya. 10, 20, 30, 40. Jangan cuma 20 ya. Ya, harus lebih. Ya, ternyata 3 tahun ikhwah, banyak yang hafal 30 juz. Mak-mak, nenek-nenek. Antum belum kakek. Ya, yang masih ini ya. Ya. Berarti masih ada kesempatan antum bisa seperti itu. Antum bisa membaca, bisa nulis, Masya Allah. Ya. Jadi nggak ada lagi alasannya, antum pertahankan ya. Setelah ini Ramadan ini ikhwah. Ya. Kalau antum sanggup 5 juz per hari dalam tilawah, nanti rasakan ya, sebagaimana antum hafal ayat kursi, benar ya? Semua hafal, nah yakin ya. Padahal itu 5 baris. 5 baris bisa hafal. Kadang yang 2 baris malah nggak hafal ya, ayat yang di atasnya ya. Cuma 2 baris. Karena faktor apa? Sering kita mendengar, sering kita baca.
Ya, berarti sudah ketemu kuncinya ya. Tinggal antum melangkah. Ya, ini nanti di kesempatan lain ya ana bahas insyaallah. Ya. Itu hadis ya dari Muawiyah ya. Saudaranya Ummu Habibah. Ya, dan ternyata tadi apa? Istrinya apa? Paman Rasulullah ya Abu Lahab ternyata saudarinya Abu Sufyan. Ya, yang ini di tahun apa? Fathul Makkah ya, 8 Hijriah. Akhirnya apa? Masuk Islam. Itu pun apa? Karena nasihat dari paman Rasulullah Abbas. Ya, Umar sudah megang pedangnya ya. Biar tak penggal kepalanya ini. Ini musuh Allah ini ya. Abu Sufyan. Sampai akhirnya apa? Ya, masuk Islam kamu. Kalau enggak itu Umar sudah ini ya. Ya, subhanallah ya. Akhirnya beliau masuk Islam dan masya Allah keislamannya bagus. Jadi sahabat mulia. Ya, Abu Sufyan. Dan ini lahir apa Abu Muawiyah ini 5 tahun ya sebelum apa diutusnya ini kerasulan Rasulullah ya. Ya. Beliau masuk Islam tapi disembunyikan keislamannya ya. Karena ada ancaman-ancaman ya. Dan beliau menjadi sahabat mulia. Ya. Jadi sahabat mulia. Ini hadis dari beliau. Ya. Dan yang terakhir hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mau menempuh ya jalan menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan apa? Jalan menuju surga. Kehidupan dunia itu sementara saja. Surga menunggu kita insyaallah. Yang rumah di sana dipersiapkan oleh Allah Taala. Labinatun min fiddah, labinatun min dhahab. Insyaallah. Istana yang menjulang tinggi apa? Yang batu batanya dari emas dan perak. Kira-kira ada nggak di sini? Antum cari perumahan paling keren di Sragen mana? Ya, Abu Yusuf, di mana? Kira-kira ada nggak perumahan yang batu batanya dari emas? Oh, nggak antum jumpai ya, walaupun itu harganya miliaran. Nggak akan antum jumpai. Karena satu batu bata itu ya mungkin 1 kilo lebih ya. Sedangkan emas sekarang kalau 1 juta Pak, itu sudah 1 miliar. Subhanallah. Apa kita tidak kangen ya dengan rumah yang Allah persiapkan ini? Cuma memang untuk menuju ke sana itu kata Rasulullah, khufatul jannah bil makari. Hiasannya surga itu sesuatu yang tidak mengenakan. Suruh kajian, datang ya, nggak kasih minum, ya kan? Atau nggak kasih minum ya? Oh puasa ya, masya Allah, ya, sholat malam, ya, iya, sodako. Kelihatannya nggak mengenakan ya. Ini hiasannya, surga. Yang ahwat pakai jilbab besar ya, menutup aurat, ya, nggak sembarangan ya keluar. Ada aturan-aturannya. Ya, dan sebaliknya wa khufatun nar bisyahawat. Hiasan neraka itu sesuatu yang mengenakan, tapi nanti endingnya mengerikan. Ya, mengerikan. Maka bersyukurlah ketika antum bisa menghadiri majelis seperti ini ya. Ya, ini nikmat ikhwah. Antum pegang erat-erat teman-teman antum. Ya, karena teman itu sangat pengaruh ya, akan membawa kehidupan antum. Ya, bersyukur. Mudah-mudahan bisa istiqamah sampai apa? Allah mematikan kita. Ya. Kemudian apa? Wa innal malaikata la tadau ajnihata li talibil ilm ridwan bima yasna. Dan para malaikat itu apa? Meletakkan sayap-sayapnya. Subhanallah. Karena ridho dengan para penuntut ilmu. Ya. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Ini. Dan orang yang alim yang mengajarkan kebaikan apa? Akan dimintakan ampun baginya makhluk yang di atas langit dan di bumi. Subhanallah. Ya, hatta haitanu fi filman.
sampai ikan-ikan di dasar lautan. Dahsyat ya Pak ya. Ini bagi pengajar kebaikan. Ya, maka antum ya kalau punya kemampuan ya, belajar sabar. Ya, yang nanti sore ya kita akan ajarkan ilmu faraid ya, mawaris. Yang ini ilmu ini jarang ya diajarkan. Benar nggak? Padahal ini penting, antum nanti akan apa? Mewarisi dari orang tua antum, atau antum akan diwarisi oleh orang tua antum, atau antum akan diwarisi oleh anak-anak antum. Tapi kenapa kita nggak mau belajar? Ya. Ini harus ya belajar biar kita tahu nanti. Ya, nanti coba saya uji nanti ya. Ada hadiahnya. Pertanyaan yang sederhana. Kira-kira ada yang bisa jawab enggak? Ya tentang waris ya. Nanti insya Allah di akhir ini diingatkan nanti ya. Ya. Insya Allah. Ya. Sampai apa? Ikan di dasar lautan memohonkan ampun apa? Bagi orang yang mengajarkan kebaikan. Ya. Subhanallah. Wa innal ulama warasatul anbiya. Dan ulama itu pewaris para nabi. Ya. Ya, innal anbiya lam yuwarithu ya, dirhaman wala dinaran. Dan para nabi tidak mewariskan apa? Dirham wala dinar. Itu uang ini ya. Ya. Dinar sama dirham itu ya. Wa inna ma warasul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Tapi apa? Yang diwariskan oleh para nabi adalah apa? Al-ilm. Ya, maka pernah Abu Hurairah ya. Abu Hurairah itu pemuda dari Yaman ya, datang termasuk fuqara ya Pak, tidurnya di ya, masjid Ahlus Suffah. Makanya jangan di masjid ditulisin nggak boleh tidur di masjid. Jangan ya. Ya. Orang nggak punya duit ya. Musafir itu ikhwan ya. Yang dicari pertama apa? Masjid kalau untuk istirahat ya. Nggak mungkin nyari hotel. Dia nggak punya fulus. Maka jangan antum tulisi ya, nggak boleh tidur di masjid. Ya. Kalau bisa kasih fasilitas ya, bangunan ya untuk musafir ya, rumah singgah, berapa kamar ya antum kasih fasilitas. Nah, ini luar biasa ya. Dan solusi nanti. Ya. Ini ternyata beliau termasuk salah satu yang tidur di masjid, menemani Rasul kurang lebih 3 tahun. Tapi termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sihrab ya, Ad-Dausi Al-Yamani. Ya. Bahkan pernah beliau pingsan ya, dikira orang ini ya, ngapain? Padahal jatuh ini kelaparan mas. Ya, subhanallah. Ya. Ini sahabat mulia. Ya. Abu Hurairah ya. Dengan apa? Keilmuannya beliau unggul dari sahabat yang lain ya. Beliau mengatakan apa? Ayo ke masjid itu apa? Warisan Rasulullah dibagi-bagi. Kalian ngapain di pasar? Pakainya padang gerutuk ya mas ke masjid ya. Nyampe di masjid lengak-lengok nggak ada. Ini Abu Hurairah mana katanya bagi-bagi warisan ya. Abu Hurairah mana? Nah itu kan halaqah ilmu. Nah itulah warisan Rasulullah. Subhanallah. Wallah. Dikira itu pikiran itu warisan itu apa? Harta. Masya Allah. Padahal ilmu itu lebih dari harta ya Pak. Ya kan? Iya. Harta itu antum kalau punya duit harus disimpan ya, punya penjaga, satpam ya. Tapi kalau ilmu akan menjaga antum ya. Kan nggak ada kisah ya. Ada seorang penuntut ilmu dirampok di samping Masjid Al-Hidayah. Al-Baqarahnya hilang, dibawa kabur sama maling. Gak ada mas ya. Orang yang hafal Al-Quran, yang punya ilmu ini tidur di pinggir jalan santai ya. Beda kalau antum bawa emas 1 karung ya. Wes bingung ya, kok neng ngendi ya. Nah, ini sudah susah dulu mas. Perbedaan apa harta dengan ilmu itu di situ ya.
Kita harus jaga, tapi kalau ilmu itu akan menjaga kita ya dari hal-hal yang diharamkan Allah SWT. Ya. Baik. Dan siapa yang mau meraih apa? Warisan tadi, mau bercapek-capek dahulu, dia akan mendapatkan bagian yang banyak. Ya. Sebagaimana Ibnu Abbas. Ya. Beliau cerdas ya. Sampai datang ya ke seorang yang untuk mencari satu hadis ya. Berjalan sampai ketok-ketok nggak jawab, tidur ya. Dihamparkan ininya ya, selendangnya di depan pintu rumah sahabat ini. Tidur. Ternyata buka pintu melihat ya, Ibnu Abbas tidur di situ ya. Ada apa ya anak paman Rasulullah? Kenapa engkau nggak apa? Hubungi saya, aku datang ke rumahmu. Oh enggak, aku yang butuh. Makanya aku datang apa? Menemui engkau. Ibnu Abbas ya Pak. Tentu beliau menjadi apa? Ulama besar. Bahkan pernah menyadarkan ya kelompok Khawarij, penentang ya. Khawarij itu ya mengkafirkan pemerintah ya, ciri-cirinya. Ya. Ini pernah berkumpul di Hauro ya Mas. Dikatakan 6.000 ya, atau yang mengatakan 4.000 ya. Dia izin kepada khalifah ya, Ali waktu itu khalifahnya, masih saudara ini. Ali takut ya nanti kamu diapa-apain sama mereka. Oh enggak. Bismillah, aku akan berangkat ya, aku akan apa? Dialog dengan mereka. Lihat, satu Ibnu Abbas cukup satu orang dikirim oleh Ali menghadapi ribuan ini Ternyata 3 jawabannya itu dijawab oleh Ibnu Abbas, sampai separuh dari mereka apa? Kembali bertobat. Lihat, 2.000 lebih atau 4.000 itu yang bertobat. Akhirnya yang sisa 2.000. Ya sudah, dikerahkan pasukan oleh Ali, diperangi. Dan dikisahkan apa? Dari 2.000 itu yang tinggal cuma 10, sisa 10 tok. Dan pasukannya Ali yang syahid hanya 10. Nah, ini Khawarij sampai sekarang ada ya. Makanya tuh hati-hati ketika belajar itu ya, tanya dulu ya gurunya ya. Jangan asal ngambil ilmu dari seseorang ya, hati-hati. Karena guru itu nanti akan pengaruh kepada kita. Ya, milih pondok ya untuk anak-anak kita, tanya dulu kepada ustadz, mandatnya apa? Jangan-jangan ya ngeri ya kalau seperti itu ya. Kalau sudah itu didoktrin itu ya Allah, susah untuk keluar ya Pak. Benar, susah. Kecuali Allah ya berikan hidayah. Ya, baik. Kita masuk ke inti ya di kajian pagi hari ini. Jadi keutamaan ilmu. Mudah-mudahan selesai nih ya. Ada 14 atau berapa. Yang pertama ya, termasuk keutamaan ilmu adalah annahu irsul anbiya. Ya, nomor 1. Ya. Ongkos pindah napa? Ilmu menika warisane para nabi. Ya. Ilmu adalah warisan para nabi. Fal anbiya'u alaihimus salatu wassalam lam yuwarithu dirhaman wala dinaran wa innama warasul ilma. Faman akhadha bil ilmi faqad akhadha bihadin wafir min irfil anbiya. Dan para nabi alaihimus salatu wassalam tidak mewariskan dirham wala dinar. Makanya Nabi Muhammad itu Masya Allah ya, dibilang kaya, beliau kaya ya, tapi dibilang gak punya, beliau tuh istri-istrinya itu apa? Rumah beliau tuh ya tidak pernah ya 3 hari itu apa? Beliau itu makan dengan ini. Bahkan pernah ya ketika hadir apa? Tamu Rasulullah ya Rasul menyuruh sahabat untuk apa? Bertanya ke istri-istri Rasulullah ya, ke 9 istri Rasulullah ya agar menjamu tamu ini. Ternyata apa? Kata istri-istri Rasulullah apa? Tidak ada di rumah kami kecuali apa? Air putih. Ya, cuma air putih dan kurma. Ini istri Nabi. Antum stok di kulkas banyak ya, buah Masya Allah, sampai kadang dibuang-buang ya. Bersyukur. Nabi kita pemimpin dunia
Bukan cuma satu negara beliau bawahi, pemimpin dunia, panglima. Ya. Ternyata di rumahnya nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya tidak ada yang Rasul ke 9 istri, engkau tidak ada yang untuk bisa menjamu tamu ini, tamu Anda. Akhirnya Rasul mengatakan, siapa yang berani menjamu tamu saya? Sahabat langsung gini, mas. Padahal nggak tahu di rumah ada atau enggak. Ini luar biasa ya, menjamu tamu. Akhirnya pulang, tanya ke istrinya, ada enggak makanan untuk menjamu tamunya Rasulullah? Enggak ada, mas. Ini cuma ada untuk anak-anak kita. Terus gimana, mas? Apa dibantah lagi? Enggak jadi. Oh enggak, sabar. Ya sudah, wah istriku ya, bikin anak-anak kita tidur. Nanti kalau tamunya Rasulullah datang, kamu pura-pura matiin lampu, ya. Biar dikira apa? Tuan rumah sudah makan, sudah kenyang, tinggal tidur. Ini benar. Istrinya manut dengan perintah suaminya. Ya, tamu Rasul datang, makan, Rasulullah dengan lahapnya. Ya, dikira tuan rumah sudah makan, padahal apa, mas? Keluarga ini tidur dalam keadaan kelaparan. Ya. Siapa sahabat ini? Hah? Siapa? Ada yang tahu? Ada hadiah 3 pagi dan petang itu, Ustaz Yasin. Hah? Ya Mas Randy. Hah? Abu Dar. Salah mas, mohon maaf ya. Bukan Abu Dar. Ya. Ini dulu ketika melamar jandanya Anas bin Malik bin ya. Ibunya Anas waktu suaminya meninggal. Ya. Ya. Namanya siapa ibunya Anas? Ummu mau tanya aja nggak tahu, Ustaz. Ummu Sulaim. Nama aslinya? Rumaisa. Nah ini yang dilamar itu sama ini. Masya Allah. Ditolak karena waktu itu masih apa? Musyrik. Karena apa? Kecantikan Ummu Sulaim ini apa? Kecerdasan Rumaisa ini. Gak cuma cantik, cerdas. Ya. Luar biasa. Nah ini yang menjamu ini suaminya. Kalian tahu? Hah? Asal Abu Talha. Antum ya. Nanti apa ini? Ya, Abu Talha. Ya, Masya Allah. Tidur ya. Ketika sholat subuh biasa ya Rasul setelah imam ya, beliau menghadap ke para sahabat ya, dan mengatakan apa? Allah bangga ya dengan Anda wahai Abu Talha. Ya, karena apa? Keluarga Anda semalamnya tidur dalam keadaan kelaparan karena menjamu tamunya Rasulullah. Ini sahabat ya, Pak. Ya, padahal Abu Talha ini kaya ya, Pak ya. Iya. Bahkan pernah apa mau menyedekahkan kebunnya yang di dekat Masjid Nabawi ya, untuk diserahkan untuk Allah dan Rasulnya ketika apa mendengar ya firman Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya, disedekahkan ya. Sampai akhirnya kata Rasulullah ya bagikan aja kepada apa saudara-saudara kamu ya. Abu Talha ya. Baik. Dan siapa yang mau mengambil ya, bagian ini, maka dia akan mendapatkan bagian yang banyak.
Fa antal an fil qarnil khamis asyara. Dan kalian, kata beliau Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin ini Masya Allah ya, beliau di Unesa ya. Beliau belajar kepada Syekh Abdul Rahman Sa'di yang punya kitab apa? Tafsir As-Sa'di ya. Itu kota santri ya, Pak. Ya. Kota santri, ada di sana hampir 3 tahun. Ya. Dan dia tahu, Masya Allah, disegani beliau. Ya. Dan beliau pernah punya kisah unik ya. Ya, ketika diundang di Masjidil Haram ya oleh imam ya, ya beliau itu nggak dikenal, orangnya sederhana, kecil ya. Nah, biasa para ulama itu kan kalau sholat ngambil apa? Saf yang pertama. Sedangkan saf pertama itu untuk ulama-ulama ya, untuk orang-orang ini. Jadi askar itu jaga, kalau ada yang maju suruh di belakang. Ya. Ini saya ini maju, diusir. Jangan di situ. Itu untuk para ulama. Kira-kira kalau itu antum gimana? Kalau kartunya keluarkan, KTP-nya, saya ulama ya. Ya, enggak, ikhwan, mundur beliau. Makanya askarnya lengah, maju lagi. Ya, dilihat lagi, mundur. Masya Allah. Ulama besar ya Pak. Ya, digituin sama askar ya. Tapi karena nggak tahu ya beliau nggak marah, mundur lagi ya Pak. Baru yang ketiga beliau maju lagi, ketahuan lagi, ini aja orang tua ya. Ternyata saya lewat itu ya, nggak tahu saya sudah atau surem seperti itu yang imamnya. Dan melihat ada syekh langsung, assalamualaikum syekh, dicium di bengong ya askarnya. Aduh, siapa ini? Ternyata kenal sama imamnya ini. Aduh, apa katanya? Ini saya ini. Astagfirullah, langsung minta maaf ya, dicium saya. Ini bisa antik ya Pak. Ya, itu lama, luar biasa. Dan pernah beliau itu ada kisah ya. Ketika belajar sama saya Sa'di, Abdul Rahman Sa'di, kukur mas satu demi satu, tinggal beliau sendiri. Sampai beliau mengatakan, saya tinggal saya sendiri. Sudah dibubarkan aja majelis ini. Oh jangan, baik Utsaimin ya. Ya, kamu tetap belajar sampai anak, kamu nanti akan apa? Mendapatkan ilmu dari itu. Sampai ada dengar apa? Bapaknya mau ngajak pindah. Ini Utsaimin kecil ini ya. Ibnu Utsaimin ini apa? Kerja. Ini sebenarnya itu sekitar 3 jam kalau naik mobil ya. Saya dengar, bapaknya dimarahin. Adalah yang mungkin kata beliau. Nuridu Muhammad yang kusuhina hatta istaghfir. Oh ya, luar biasa. Bapaknya diomelin. Ini nggak mungkin ya. Kamu ajak anakmu pindah ke Riyadh. Aku berharap anakmu duduk di sini sampai apa? Mengambil faedah darimu, sehingga dia menjadi ulama. Ternyata apa yang terjadi? Dibatalkan, nggak jadi pindah. Apa yang terjadi? Muhammad Ibnu Utsaimin menjadi ulama besar di Saudi. Kesabaran. Ya, belajar itu sabar. Jangan gagal pertama, terus belajar dari kisahnya Imam Al-Kisai. Pernah kan? Antum dengar ya kisah ini ya. Ulama ini belum jadi ulama waktu itu mau belajar ilmu nahwu. Wah, nahwu itu sulit ya kalau orang mengatakannya. Padahal enggak juga. Berangkat ternyata gagal ya, ujung-ujungnya gagal maning katanya UGM, terus pulang susah ya nahwu itu. Ketika beliau berteduh ya, melihat apa? Ada semut membawa makanan ke atas ya kan, antum tahu semut ya, itu kerjasamanya luar biasa ya, bawa makan. Kalau semut itu nyimpan apa? Makanan. Beda dengan burung. Kalau burung enggak, tawakalnya, makanya yang digambarkan tawakal oleh Rasul itu burung. Nih, burung itu untuk melihat kan, ada burung pegawai negeri, pakai seragam berangkat kantor ya, pulang jam 4, tiap bulan gajian transfer ya. Enggak ada. Ada burung tukang jual pentol.
mangkal di depan Al-Hidayah jualan pentol. Tidak ada. Ya. Tapi lihat burung itu ya pagi-pagi terbang, ya kan? Ngoceh dulu, berkicau. Itu kalau kita mungkin baca Al-Quran dulu ya. Di pagi mas. Makanya jangan jadi bangsawan. Apa Ustaz bangsawan? Bangsa ini tangi awan. Ya Allah, subuhnya ketinggalan. Wah ini rugi ya antum ya. Rugi. Ya. Masya Allah. Terus terbang, perutnya kosong, pulang kenyang untuk anak istrinya, nyuapin anak-anaknya. Besok nyari lagi. Nah, nggak usah nyimpan, nggak usah nabung. Bukan berarti nggak boleh nyimpan ya, nabung boleh, untuk silahkan. Apalagi untuk haji ya, untuk umroh silahkan. Ini untuk mimbab ini aja. Tawakal itu kayak burung itu loh. Jadi jangan takut ya, antum sampai pusing sampai nggak mau ngaji ya. Gara-gara usahanya baru sepi, ya sabar, nah, semua ya karena dampaknya ya. Tawakal sama Allah, yakin. Ya, burung ini bersama. Tapi semut enggak, semut itu nyimpen makanan di gudangnya. Jatuh makanannya. Enggak ada semut langsung ya wis jatuh. Motong ya, enggak ada kamusnya ya, semut motong ya. Ambil lagi ya, naik lagi. Jatuh lagi, ambil lagi sampai berhasil. Akhirnya Imam Al-Ghazali, ini semut aja bisa ya, makhluk kecil kayak gini, nggak punya akal. Akhirnya berangkat lagi, Imam. Apa yang terjadi? Beliau menjadi ulamanya nahwu. Ya, sabar. Ya. Baik. Kalau di masa ini kata beliau, ya, di kurunnya abad ke-15 ini kata beliau, idza kunta min ahli ilmi, kalau kamu termasuk ahli ilmu, tarithu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, berarti kamu mewarisi warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa hada min akbaril fadail, dan ini termasuk sebesar-besar keutamaan. Maka antum melihat kemampuan antum di mana? Waduh, aku nggak punya Ustaz. Ya nggak apa-apa, mungkin antum ada yang lain. Harta, wah itu berarti antum dipilih Allah untuk infak dengan harta antum. Jangan pelit, jangan cuma disimpan. Nanti kalau antum mati nggak dibawa, ya kan? Tidak ada mayat mati dikasih ATM sama istrinya. Ini mas, untuk jajan nanti. Tidak ada ATM mas di sana mas. Ya, sebagaimana antum lahir ya, kita lahir dulu nggak bawa apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah keluarkan kalian dari perut ibunda kalian. Tidak ada selembar benang pun menempel di tubuh antum. Ya kan? Tidak ada orang lahir langsung bawa jaket. Ada. Kita telanjang ya. Maka ketika kita diberikan kekayaan oleh Allah Ta'ala, itu titipan. Jangan sombong, jangan kemaki. Itu titipan. Gunakan ya amanah titipan itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Berarti antum dipilih untuk di situ berperan dalam apa? Harta antum. Karena ilmu dengan harta, nah ini disandingkan. Ya. Baik. Yang kedua, keutamaan ilmu yang kedua, annahu yabqa wal malu yufna. Ilmu itu akan tetap, ya, akan apa ya bahasanya? Apa? Nggak akan hilang ya ilmu itu. Ya pokok, malah lupa saya. Ya kekal. Ya, iya. Ya. Sedangkan apa? Harta itu akan sirna. Ya Pak. Kebakaran habis mas, banjir. Habis. Mungkin hitungan menit ya, hitungan detik ya. Harta kita akan apa? Hilang. Beda dengan ilmu, dia akan kekal ya pokok. Akan dibawa sampai menghadap Allah Jalla Jalla. Subhanallah. Ini keutamaan ilmu. Fahada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inilah Abu Hurairah. Semoga Allah meridhai beliau. Min fuqara'is sahabat. Termasuk apa? Orang fakirnya sahabat. Ya.
Kemudian beliau mengatakan apa? Kira-kira Abu Hurairah itu dapat pahala enggak ya, dari manusia di hari ini? Apa kata saya? Iya, na'am, ya jari katsiran fayakunu li Abi Hurairah ajrun man intafa'a bi ahadithihi. Iya, tentu Abu Hurairah mendapatkan pahala yang mengalir ya dari hadis yang dihafal, yang diajarkan kepada sahabat yang lain dan sekarang dihafal oleh manusia seluruh dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya. Beliau sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Pahalanya mengalir. Ya. Iya, jadi nggak usah repot-repot antum ya ketika ya. Antum yang mana dari tiga ini ya? Kalau meninggal anak Adam ya, terputus amalannya kecuali tiga. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Oh, berarti antum punya harta sedekah. Dari jalan itu mungkin antum berjuang. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan perdagangan? Oh, atau kalau dengar perdagangan langsung di mana Ustaz? Untungnya berapa? Ya. Modalnya piro Ustaz? Ini aku punya. Langsung ya. Walaupun harus terbangnya lintas negeri mungkin ya, antum akan tempuh ya. Karena apa? Ini ada janji perdagangan menghasilkan keuntungan. Benar kan? Sahih. Tapi paling perdagangan dunia Pak, ujung-ujungnya fulus. Sahih. Nah, tapi beda ya Pak. Benten, kenapa? Ini tawaran saking Allah Ta'ala. Keuntungannya buatan apa? Duit Pak. Tapi apa? Akan dibebaskan dari adab Allah yang pedih. Masya Allah. Tunzikum min adabin alim. Keren ya kawan. Perdagangan yang dijanjikan apa? Akan selamat dari adab Allah. Padahal orang sukses ya dalam surat Ali Imran 185. Ya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Semua orang akan mati. Pejabat mau rakyat ya akan mati ketika sudah selesai jatah hidupnya di dunia. Lalu sebentar. Kita semua mas camat calon mati. Maka persiapan. Kemarin saudara saya 52 tahun ya, masih muda, nggak sakit nggak apa, ternyata malamnya meninggal. Kematian nggak kenal usia, benar? Ya, ada yang sakit bertahun-tahun dirawat ternyata sembuh, bisa melayu lagi ya. Tapi ada yang nggak sakit tahu-tahu apa? Meninggal. Itulah rahasia kehidupannya, umur seseorang. Maka yang cerdas apa? Mempersiapkan diri menghadapi kematiannya. Ya, apalagi yang sudah umur 50 ke atas, 60 tuh ya, udah nggak usah ngurusi bisnis lagi. Pasrahkan ke anak-anaknya. Ya. Tatap masa depan akhirat. Ya, ngapalin Al-Qur'an yang belum hafal semaksimal mungkin. Ya, makanya bagus ya ada di Jogja itu Ustaz Ami itu ya. Allah nyafat tuh ya, itu punya kajian untuk manula ya. Pondok pesantren manula. Oh, hebat ya. Daurah itu berapa hari. Nah, nanti mungkin diadakan di Sragen gitu ya. Bagus itu. Jadi umur 60 yang ini ya, santrinya itu TK, Taman Kawal-Kawal.
Jadi di atas 60 ya. Masya Allah, diajari tentang apa? Kehidupan surga, nikmat surga. Indah ya Pak. Endingnya nanti kalau hidup ya Pak, ketika meninggal itu apa? Ya, dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Karena man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup atas sesuatu Pak, akan dimatikan di atas apa? Kebiasaan. Maka kita harus hati-hati ya, ketika kita kadang masih bermaksiat ya, di malam sendiri ya. Jangan kira Allah nggak melihat ya, Allah melihat. Ya. Apalagi ada HP ya, barang kecil itu berbahaya ya. Ya. Itu bisa memporak-porandakan kehidupan rumah tangga kita. Yang kecil, yang gede, yang tua ya sama, bisa hancur dengan HP ini kalau dia tidak bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Hati-hati. Allah melihat. Dan biasanya orang akan mati di atas kebiasaan. Ya. Takut bertobat. Kalau masih maksiat itu ya Pak ya. Ganti dengan apa? Perbuatan yang diridhoi Allah Ta'ala. Ya. Ada dulu saya masih SMA dulu ya, 90 tahun 90-an saya diserahkan SMA saya. Itu saudara saya ada kerja di rumah sakit itu ya, dia cerita ya, Mas Didi, saya tadi ngecek ada pasien 2 ya. Naudzubillah ya, mohon maaf ini berzina dan keduanya mati ya. Orang yang berzina mati di atas apa? Perbuatan zina. Nah, kalau dan itu nggak bisa dilepaskan ya. Ini Allah permalukan di dunia, belum di akhirat. Ya. Peminum khamr itu biasanya mati nggak Pak? Ketika minum. Ya, tetangga saya preman besar Mas. Saya nggak sebutkan ya, di Masaran ya. Bu itu ditakutin dukden ya. Ternyata apa? Matinya gampang Mas. Pulang dari mabuk, naik motor itu apa? Menggol, kepleset Mas. Jatuh mati Mas. Nah, kalau ya, mati di atas apa? Minuman keras. Dan banyak kisah orang meninggal ketika sholat. Alhamdulillah, Masya Allah, ketika sujud. Ya. Ada seorang pemuda yang dikisahkan sampai jam berapa? Kurang berapa menit? 5. Masya Allah, 5 menit ya. Boleh ditawar enggak ya? Insya Allah. Gak apa-apa ya, nanti insya Allah kisah kita lanjut ya, dengan izin Allah Ta'ala di kesempatan lain. Dikisahkan ternyata pemuda ini kecelakaan di tol ya, banyak pecah yang mau diganti, ditabrak dari belakang. Dan ternyata sama polisi ya, ditolong, ditalkinkan karena sakaratul maut. Tapi ternyata kaget polisinya ya. Belum ditalkin dia membaca Al-Quran dengan indahnya. Sampai polisinya nangis. Ini siapa pemuda ini ya? Sampai dia lirik-lirik dibaca terus sampai akhirnya apa? Ketika sudah tersengal ya, beliau mengucapkan 2 kali syahadat, la ilaha illallah, meninggal. Dicari tahu siapa pemuda ini. Ternyata beliau adalah pengajar Al-Quran, beliau penghafal Al-Quran. Maka di saat sakaratul maut, di bawah sadarnya itu apa? Rekaman dia apa? Otak kecil itu Al-Quran. Bagaimana kalau rekaman di otak kita itu naudzubillah musik nih Pak? Hati-hati, musik itu haram. Ya, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Ganti dengan Al-Quran. Ya. Dan ternyata beliau itu puasa waktu itu dan mau berkunjung ke neneknya di kampung, dan beliau membawa sembako untuk dibagi-bagikan ke rumah tetangga-tetangga neneknya. Subhanallah, meninggal dalam keadaan seperti itu. Ini kebiasaan baiknya. Dan sama polisi yang sama menolong 2 pemuda yang ngebut di jalan tol, ternyata apa? Terguling ya, kecelakaan maut. Dua-duanya sakaratul maut. Ditalkin, ternyata apa? Yang keluar dari mulutnya lagu.
yang barusan didengar dari apa? Video yang dia setel. Alhamdulillah. Sedih, nangis polisinya. Sampai lirik mati. Mati dalam keadaan apa? Suul khotimah. Ini kisah nyata. Ya, satu polisi yang menolong dua korban yang berbeda. Satunya penghafal Al-Quran, yang satunya apa? Penyanyi atau menikmati paling enggak. Oh itu beda. Ternyata beda effort. Maka hati-hati. Orang akan ditutup hidupnya di atas kebiasaannya. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, annahu la yat'abu sahibahu fil harasah. Ternyata apa? Ilmu itu apa? Tidak membuat capek pemiliknya dalam menjaga. Ya kan? Antum kalau punya ilmu yang nggak ngerahkan satpam ya, jaga surat Al-Baqarah itu, dia nggak lari, enggak, ya, nggak capek dia jaganya. Li'annahu idza razaqallahu ya ilman, ya razaqallahu ilman, fahamilahu fil qalbi la yahtaju ila sunadik au mafatih au ghairiha. Kalau kamu diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki ilmu, kamu nggak butuh ya tempat untuk menyimpannya. Apa? Ilmumu. Ilmumu tersimpan dalam hati, ya? Dan dalam dirimu. Bahkan ilmumu akan menjaga kamu. Subhanallah. Ya? Tadi yang belum selesai Al-Imran 185 ya. Ya. Perdagangan selamat dari api neraka. Ternyata apa? Berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya. Ya. Ini ya, sampai dikatakan apa? Yang sukses menurut Islam adalah apa? Ketika dia apa? Keluar dari neraka dan masuk surga. Faqad faz, itulah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali apa? Kehidupan yang menipu. Menipu, ibarat air yang dari jauh antum lihat, ternyata di dekatnya nggak ada. Namanya apa? Fata Morgana. Itulah dunia. Ya? Maka jangan cinta dengan dunia, Eva. Kita akan tinggalkan dunia sementara, bukan sementerus. Ya kan? Akhirat kekal selamanya. Ya. Makanya kalau mau istirahat, kata Imam Ahmad, ketika kakimu menginjak di surga, itu istirahat. Orang mukmin itu ketika masih menginjak di atas bumi, dia harus berjuang. Capek dulu, nggak apa-apa. Berjuang, bergabung dengan teman-teman dalam dakwah, baksos dan yang lainnya. Jangan pelit. Apa yang antum sanggup untuk membantu, bantulah. Sebagaimana sahabat Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin Aus, ya. Beliau masuk Islam umur 30 ya Pak. Meninggal umur 36. Berarti berapa tahun? 6 tahun keislamannya. Ketika meninggal apa? Arsy Allah bergetar. 70.000 malaikat mengiringi jenazah. Dan kubur yang digali itu menyemburkan bau kasturi, minyak. Subhanallah. Apa rahasianya? Ternyata Sa'ad bin Mu'ad 6 tahun ini memaksimalkan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah dan Rasul, membela Nabi-Nya SAW, membela Islam dengan kemampuannya. Beliau kepala suku disegani. 6 tahun ya Pak. Tapi bergetar arsy Allah ketika beliau meninggal. Kita sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, apa yang kita bisa apa? Bantu untuk Islam. Pertanyaannya itu. Dan yang terakhir, yang keempat, walaupun belum yang terakhir ya. Anal insan, sesungguhnya manusia itu yatawassalu bihi ila ayakuna minas syuhada alal haq. Nah, nanti akan menjadi saksi ya, atas apa? Kebenaran. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Nah ini syahidnya di wa ulul ilm, bukan ulul mal. Dan ternyata apa? Orang yang memiliki ilmu yang akan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, karena sudah jam 9 ya, waktunya sudah habis. Nanti insya Allah
Ya, di kesempatan lain bismillah ya kita akan bisa sambung lagi ya. Masih ada ya, ini ada 14 ya. Ya, keutamaan ilmu ini dan menarik insyaallah ya. 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 Sudah. Langsung tutup atau gimana? Hah? Oh, mawaris. Oh iya, ingatan tuh ya. Baik, sekarang soalnya gampang. Seorang meninggal, istri meninggalkan suami, zauju, sama sama ab. Siapa bisa jawab? Ada Al-Quran nanti ada ini. Sederhana kan? Cuma istri meninggal, punya suami, punya ibu sama bapak. Bagiannya berapa? Berapa Pak? Siapa yang seperenam? Yang meninggalan dari saudara yang meninggal tadi, bapak yang meninggal tadi. Bukan saudaranya maksudnya. Suami dapat berapa? Jadi tiga ini harus di ini. Suami berapa, ibunya berapa, bapaknya berapa. Asal masalahnya berapa. Sederhana ini, tapi nggak mudah. Kalau belum belajar mah bingung ya. Nyerah Pak? Belum. Yang lain? Hadiahnya mau ditambah, makan gratis di Bakmi Jowo, Rojo Roso. Nanti sebut nama saya 3 kali. Ini ditagih. Gak apa-apa bener nanti ya. Ngomong aja nanti gratis. Silakan makan. Yang bisa jawab Bu. Nggak ada Pak, Masya Allah. Ini berapa ini? Ada 60 lebih ya. Ya kan sederhana kan. Apa ditambahin lagi hadiahnya? 50.000. Saya punya mas, sama dikira nggak punya. Siapa bisa? Sederhana. Yang empat silakan. Yang bisa jawab ditulis saja, orang-orang lemparkan ke ini bawah. Jangan-jangan ada ustaz di atas. Nggak apa-apa ya. Saya kasih. Karena ilmu ini mahal ya. Ilmu ini mahal. Ini padahal kita akan terjadi ya di keluarga kita. Benar kan? Antum nggak bisa ngitung. Terus piye begini? Oh iya ya. Oh lucu ya. Kita berhadapan, tapi ternyata kita nggak paham. Ini terjadi ya sekarang ini. Makanya benar ilmu fa'al itu yang dicabut pertama kali oleh Allah Ta'ala. Dan itu setengah ilmu. Kata Syekh Fauzan, kenapa setengah ilmu? Karena ilmu terbagi dua, kehidupan dan kematian. Sedangkan ilmu waris berkaitan dengan kematian seseorang. Ya, Masya Allah. Maka belajarlah ilmu faraid ya, dan ajarkan kepada manusia. Ya. Nggak ada yang bisa. Padahal 3/6 setengah terus oh Mbak Begel ya. Hah? Ibunya berapa? Al-Um berapa? 1/6. Bapaknya 1/3. Salah mas ya, mohon maaf ya. Gak apa-apa, udah berani jawab ya. Yang lain? Terakhir. Kalau enggak ya hadiahnya untuk saya sendiri ya. Ini sederhana ya, tapi ini Masya Allah. Gak ada. Padahal. Hah? Ayah dan ibu asobah.
Masih salah ya? Baik, sekarang saya jawab. Ya. Suami dapat setengah sahih karena nggak ada anak. Nggak ada anak ya, suami dapat setengah. Ya. Dalilnya apa? Surat An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakunna lahu walad. Bagimu dapat setengah wahai para suami ketika istri kalian meninggal. Kalau dia nggak punya anak. Kalau dia punya anak, falakumur rubu'u mimma tarak. Kalau dia punya anak, kamu dapat seperempat. Suami itu kalau nggak setengah, seperempat. Sudah, nggak ada yang lain. Nggak ada suami seperenam. Nggak ada. Ya, ini ya. Terus ibu dapat berapa? Ibu ini dia ada 3 kemungkinan ya. Kalau punya anak dapat seperenam. Kalau ada saudara dari mayit ya, lebih dari 1, berarti 2 itu dalam ilmu waris sudah jalan, maka dia turun jadi seperenam. Kalau enggak dia sepertiga. Cuma kasus ini ibu dapat sepertiga bagi, sepertiga sisa. Sisa dari siapa? Suami dari anaknya tadi yang meninggal. Ibu tadi ibunya mayit ya, ibunya istri, jangan salah. Baru bapak asuh bapak sisanya. Terus asal masalahnya berapa? Setengah ya, sama berapa tadi? Sepertiga bagi. Berarti diambil berapa ya? Kalau 6, setengahnya berapa? 3. Berarti suami dapat 3. Asal masalahnya 6. Kemudian sepertiga sisa 6 kurangi 3 berapa? 3. Berarti sepertiganya 3 berapa? 1. Berarti ibu dapat 1. Sisanya berapa? 2. Itu bagian bapak. Selesai. Hadiah untuk saya. Asik ya? Antum harusnya tertarik ya dengan ilmu waris ini ya. Itu insya Allah ya. Sederhana tapi kadang orang nggak bisa menyelesaikan. Ya bingung baginya piye. Dan ada yang sudah meninggal 10 tahun belum dibagi. Itu doain. Nggak boleh. Segera dibagikan ya. Baik, cukup insyaallah naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.